warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, batu teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait pertanyaan-pertanyaan dengan video yang sebelumnya. Masih ada teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sholat yang sebenarnya. Maka sangat penting sekali dibahas tentang bagaimana sholat yang sebenarnya sholat itu. Karena ada ungkapan bahwa yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Pertama amal yang akan dihisab nanti pada hari kiamat yaitu amalnya sholat. Ketika sholat Anda itu bagus, baik, maka seluruh amal kita akan menjadi baik. Maka di dalam sholat ini sangat fundamental sekali, sangat penting sekali, karena sholat itu merupakan ruh ibadah kita. Sehingga dari pentingnya, wajibnya sholat itu, maka menjadi sebuah tolak ukur di dalam seluruh amal-amal kita. Jadi kesempatan kali ini saya menjelaskan bagaimana sholat yang sebenarnya sholat. Memang betul apa yang menjadi definisi tentang sholat, bahwa yang dikatakan sholat itu adalah sebuah perkara yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Secara tatanan syariat dia betul secara definisi. Bahwa perlu diketahui di dalam diri manusia itu ada banyak komponen, ada banyak lapisan-lapisan yang menyatu menjadi satu, disebut dengan jiwa. Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya jasad, ada yang namanya qalb, ada yang namanya nafas, dan juga ada yang namanya ruh. Yang itu semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi lebih dari itu, bahwa yang dimaksud sholat itu, kalau hanya fokus kepada ibadahnya jasad, maka banyak hal lagi yang harus juga bisa melaksanakan sholat di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu ada komponen namanya jasad, qalb, hati, dan ruh. Kalau lalu kemudian di dalam kita melaksanakan sholat, beberapa komponen ini tidak bisa melaksanakan sholat yang sebenarnya, maka sholat kita ini masih ada kekurangan.
Karena di dalam diri manusia itu ada jasad, ada ruh, ada hati, ada qalb. Maka bagaimana diupayakan bahwa semua komponen ini bisa melaksanakan seluruhnya. Maka ketika kita melaksanakan sholat, banyak yang perlu kita perhatikan tata cara kita melaksanakan sholat. Banyak ungkapan-ungkapan di surau-surau atau di masjid-masjid bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kepada perkara keji dan mungkar. Betul sekali itu memang. Cuman kenyataannya banyak sandal hilang di masjid. Banyak orang bertengkar setelah pas sholat di masjid. Ini sebenarnya masih ada masalah yang harus dicari permasalahannya. Kenapa orang baru sholat masih banyak sandal hilang? Orang yang sholat masih banyak melontarkan kata-kata kotor. Ini kan masih belum mencerminkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika di dalam diri kita yang namanya jasad, ruh dan jiwa, ini seharusnya ketika kita melaksanakan amalia sholat, bagaimana komponen seluruh yang ada di badan kita itu bisa sholat semua. Bukan hanya jasad yang sholat. Kalau cuman hanya jasad yang sholat, bisa jadi habis sholat sandal bisa hilang di luar. Karena yang sholat itu bukan hati kita, hanya pekerjaan jasad saja. Maka disinilah pentingnya pada pembahasan kali ini bagaimana kita melaksanakan sholat itu betul-betul dengan batin kita bisa melaksanakan sholat. Kehadiran hati kita di dalam melaksanakan sholat itulah yang terpenting dari itu semua. Banyak orang sering bertanya kepada dirinya, bertanya kepada badan kita. Apa yang menjadi pertanyaan? Apakah sholat saya diterima? Nah, inilah sering muncul pada diri kita. Bertanya kepada diri kita, apakah sholat saya diterima oleh Allah? Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang lucu menurut saya. Karena diterimanya sholat atau tidak, ini sebenarnya tergantung kepada diri kita. Kalau diri kita di dalam melaksanakan sholat sudah merasakan dia sholat dan kehadiran kita kepada Allah di dalam sholat, pasti diterima. Kalau kita melaksanakan sholat dan di dalam sholatnya kita tidak ingat Allah, ia tidak diterima. Sama dengan kita minum air atau minum kopi. Sudah minum, masih bertanya kepada dirinya, apakah saya minum kopi? Padahal gelas sudah minum kopi, masih bertanya kepada dirinya, apakah saya minum kopi? Ya, kalau Anda merasa bahwa ingin minum kopi, ya minum. Kalau Anda merasa sholat, ketika sholat, ya sholat, sah sholatnya. Minum kopi, ya minum kopi. Merasakan, masuk dalam perut kita. Kalau di dalam sholat kita tidak merasakan bahwa Anda bersolat, ingat Allah di dalam sholatnya, ya tidak, ya sholat namanya. Kalau tidak, ya tidak.
Di dalam hadis qudsi juga Allah menyebutkan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Apanya yang masih dipertanyakan kepada diri kita? Ana aqrabu min hablil warid. Saya lebih dekat dengan urat leher. Tapi bukan Allah berada di leher, bukan. Itu menunjukkan semua bahwa Allah itu bersama dengan kita. Jadi jangan sampai ada pertanyaan bahwa apakah salat saya diterima? Diterimanya di sini kita sendirilah yang menentukan, bukan Allah. Allah hanya menerima apa yang Anda lakukan. Kalau Anda lakukan baik, ya pasti baik. Kalau apa yang kamu lakukan jelek, ya jelek, itu saja. Jadi pertanyaan itu jangan sampai muncul di dalam benak kita, bahwa sholat yang betul-betul sholat itu pasti diterima. Karena pada hakikatnya tidak ada Allah itu menolak sebuah permintaan hambanya. Jadi dari sinilah marilah kita memperbaiki sholat kita. Bagaimana sholat kita menjadi sholat yang sebenarnya. Karena banyak orang sholat tapi masih sering melontarkan kata-kata kotor. Jadi yang dimaksud innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayolah kita bagaimana yang sebenarnya. Kalau masih kita selepas sholat melakukan hal-hal yang kotor, atau selepas sholat di masjid sandal banyak hilang, ini di dalam tatanan kita yang selama ini kita alami masih ada masalah yang sebenarnya yang harus kita cari. Jadi benar sekali bahwa ada ungkapan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama, amal yang nanti di hari kiamat, amal yang dihisab adalah amalnya sholat. Kalau amalnya sholat itu bagus, maka semuanya amal kita menjadi bagus. Ayolah kita bersama-sama belajar bagaimana sholat kita menjadi berkualitas. Berkualitas bisa diterima langsung oleh Allah. Inilah jawaban sedikit dari kami. Jangan kita video ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman terkait bagaimana ubudiyah kita yang selama ini kurang benar. Mungkin akan disambung lagi di video berikutnya tentang pencerahan bagaimana ibadah kita menjadi bagus, menjadi berkualitas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.